Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial pembuatan long dan cross otomatis pada modul praktikum survei konstruksi, modul 8. Di mana pada praktikum kali ini memiliki tujuan yang pertama, dapat membuat alignment pada suatu permukaan, kedua, mengetahui apa saja yang dapat dibutuhkan dalam membuat profil memanjang, melintang secara otomatis, ketiga, membuat long dan cross secara otomatis pada aplikasi AutoCAD. Alat dan bahan yang digunakan atau dipersiapkan dalam praktikum ini, yang pertama, ada perangkat lunak AutoCAD Civil 3D dengan versi menyesuaikan. Kedua, ada bahan kontur dalam format teksi yang telah disediakan atau dapat diakses di link tersebut. Ini linknya sudah saya sediakan atau tersedia di modul nanti. Nah, setelah kalian buka, nanti akan terdapat pembagian kelas, yaitu RA, RB, dan RC. Kemudian setelah itu kita akan membuka aplikasi AutoCAD Civil 3D 2018 yang metrik. Setelah itu kita telah membuka AutoCAD, kita akan memasukkan data. Nah, sebelum memasukkan data, kita harus membuat surface terlebih dahulu. Nah, yang pertama, create surface-nya bisa dari menu Toolspace ataupun menu Home yang ada di sini. Bebas mau menggunakan yang mana saja. Nah, kalau saya menggunakan di bagian Toolspace, kemudian kita klik kanan, lalu kita buka Create Surface. Nah, kemudian habis itu kita ganti name-nya, terserah mau apa saja, bebas. Saya menggunakan Surface Modul 8. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, dan akan muncul di sini ada Surface Modul 8. Nah, di sini kita akan klik Modify, di mana di Modify ini kita akan meng-add data kita dengan klik Surface. Kemudian di sini ada pilihan Add Data. Nah, pilih Add Datanya adalah Point Files. Nah, kemudian di sini adalah menu dari Point Files. Kita akan memasukkan data kita. Yang pertama kita klik dulu nih, tanda plus. Kemudian kita pilih data yang kita inginkan. Kemudian kita perhatikan juga untuk spesifikasi point file formatnya seperti apa. Nah, saya memilih NEZ, telah disesuaikan seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan masukkan filenya, dan ini mungkin agak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin bisa sambil ditunggu. Kemudian setelah itu kita bisa klik surface-nya, kemudian kita sentuh. Nah, akan tampil data kontur seperti ini ya. Jadi kita akan menyesuaikan membuat alignment jalannya dengan kontur yang tersedia. Nah, setelah itu kita akan membuat alignment-nya. Nah, untuk membuat alignment-nya, kita pilih menu Home, kemudian kita pilih Alignment, kita pilih Alignment Creation Tools. Nah, di sini kita akan memberikan nama dari alignment kita. Contohnya kita akan membuat jalan, maka kita beri nama jalan. Kemudian untuk alignment style-nya, kita pilih bebas yang mana saja, tapi saya menggunakan basic. Kemudian untuk alignment label set-nya, itu bebas kembali, bisa all labels. Nah, saya menggunakan major and minor only saja. Nah, untuk penulisan dalam tata letak bisa diedit di bagian sini. Bisa nanti diedit terakhiran atau nanti diedit di awal. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita perhatikan ya, untuk kontur-kontur ini. Jadi kita di sini memiliki data kontur. Nah, di data kontur ini kita akan membuat sebuah perencanaan jalan. Nah, jadi kan sudah banyak nih data kontur yang telah tersedia, entah mau dari DEP, atau data pengutaran foto udara, ataupun dari LIDAR, dan sebagainya. Nah, untuk pembuatan jalan, kita bisa menggunakan alignment tools ini untuk perencanaan jalan secara otomatis gitu. Nah, jadi kita perlu perhatikan juga untuk dari kontur-kontur ini bagaimana kita akan membuat jalan, kemudian bagaimana cut and fill yang akan dibutuhkan dalam proyek nantinya jika kita jalannya atau daerahnya itu terlalu curam, terlalu landai dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk start pertamanya kita klik dulu yang bagian sini. Nah, kita pilih tangan to tangan. Nah, ini adalah jalan lurus ya. Masih jalan lurus. Contoh, saya memilih di sini. Ini hanya contoh saja. Nanti kalian sesuaikan kenapa kalian memilih bagian tersebut ya. Ini kita klik dulu.
Nah, ini lurus mesin ya. Contoh saya gini. Nah, kan ini jalannya lurus. Nah, jika kita mau buat belokan, kita bisa pilih tangan to tangan yang with curve. Nah, jadi kita klik di sininya, di zoom lagi, harus nempel ya, kalau bisa. Nah, kita klik ke sini. Nah, untuk kemiringan jalannya itu disesuaikan lagi sesuai dengan aturan untuk pembuatan jalan tuh berapa kemiringannya. Kemudian jika ingin mengganti untuk jalan lurus, kita klik lagi di sininya. Nah, ini hanya contoh saja ya untuk ininya. Saya hanya membuat contoh. Oke, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini bentuk jalanannya atau perencanaan jalan yang saya buat dari data kontur yang telah dibuat ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat profil memanjangnya atau profil longnya ya dari data alignment kita ini. Nah, jadi untuk membuatnya kita close dulu. Nah, kita pilih di sini menu home kembali. Terus kita pilih namanya create surface profile. Atau bisa di sini bagian profil ya. Nah, di sini langsung aja. Nih. Kemudian kita klik. Nah, di sini udah muncul. Kita beri nama profile long. Oke. Kemudian di sini pilih untuk profile stylenya land desktop profile view. Terus kemudian kita edit. Nah, ini bisa kita edit sesuai dengan baik dari skalanya, terus kemudian kita bisa edit untuk grid optionnya. Nah, untuk stylenya saya menggunakan seperti ini. Kemudian ini adalah pengeditan dari teksnya, mau kanan, tebal miring, dan sebagainya. Kemudian untuk horizontalnya, saya menggunakan vertikal intervalnya itu 20 untuk major. Kemudian untuk minornya itu 10. Lanjut lagi, bisa disesuaikan kembali. Kemudian untuk major speed-nya juga saya menggunakan 2 dan intervalnya 1 untuk minornya. Kemudian kita apply, kita oke, langsung kita next saja. Oke, create. Nah, kita pilih dulu ini ya. Sebelumnya tadi harusnya kita ini dulu ya. Ini salah. Kita harus klik ini dulu dari alignment-nya. Jadi sebelum ini kita harus klik alignment-nya. Kita klik surface profile-nya. Nah, ini di-add dulu. Nah, setelah itu baru kita draw in profile view. Nah, akan muncul seperti ini. Yang tadi saya dengan tadi kita langsung create aja. Nah, dia akan tertampilkan seperti ini. Nah, ini sangat curam ya untuk ketinggiannya dan sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan kembali bagaimana pembuatan dari cut and fill-nya, terus untuk pembuatan jalan itu kalau bisa rata. Jadi, untuk cut and fill-nya tidak terlalu banyak seperti itu. Ini terlalu curam ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita bisa untuk memberikan informasi ya terkait ini tuh apa gitu kan. Jadi kita buat teks. Jadi profile atau apa ya, ini bisa diedit teksnya. Setelah itu ini masih kurang besar, nanti bisa diperbaiki kembali. Kemudian setelah itu kita akan lanjut untuk pembuatan crossnya. Nah, untuk pembuatan cross alignment-nya ini masih long alignment ya. Nah, untuk pembuatan crossnya kita akan kembali lagi untuk menu settingnya. Kembali kita klik lagi alignment kita ini. Kemudian kita pilih sample line.
klik sampel line, pilih objeknya. Nah, kemudian kita di sini bisa memberikan nama. Contohnya saya membuat namanya cross cross profile. Nah, di sini untuk, sampel line-nya pilih section name, kemudian kita sudah masukkan, kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan menyesuaikan untuk, metodenya. Kita klik yang palu ini, kemudian kita pilih yang by range of station, untuk memberikan STA itu berapa sih, untuk panjang dari cross-nya. Nah, untuk yang kanan dan kiri, di sini kita gunakan 10 atau bisa juga menggunakan 7, 8, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari cross-nya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan, bentuk dari cross, alignment cross-nya, kita akan membuat profilnya. Nah, untuk membuat profilnya, kita pilih home lagi, kemudian kita pilih section views, kemudian kita pilih create multiple view, kita pilih alignment-nya, yaitu yang pertama jalan, nah pilih juga untuk sampel line group-nya tadi, namanya cross ini. Kemudian kita beri nama di sini, untuk profilnya namanya profile cross. Nah, kemudian untuk, dari section views, style-nya kita pilih land desktop, kemudian ini juga bisa disesuaikan kembali bagaimananya, kemudian kita bisa langsung next saja. Nah, kemudian kita klik create section view. Kemudian kita letakkan cari yang kosong. Nah, dia akan tertampilkan seperti ini. Nah, ini kan adalah bentukannya. Nah, kalian bisa edit, secara, keseluruhan untuk penulisan dan lain sebagainya, untuk klik yang grup, untuk warnanya dan lain sebagainya kalian bisa ubah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan dari long dan cross otomatis. Terima kasih.